Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Ini ada tanggal 25 Desember ya. Aku ucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan ya. Walaupun nggak merayakan, aku tetap ngerasain bahwa berkat itu untuk semuanya ya. Energinya itu untuk semuanya, berkat untuk semuanya. Tuhan itu kalau kasih berkat nggak pilih-pilih kamu agama apa, kamu ngerayain apa, kamu ngerayain ini enggak gitu. Karena menurut aku ya dia sudah universal. Manusia aja yang mengkotak-kotakan ya. Berkat itu selalu ada, tinggal kita mau terima atau enggak ya kan. Jadi ya Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kasih, nggak pernah pilih-pilih. Teman-teman, hari ini aku nggak tahu sebenarnya mau bikin tema apa. Mungkin bukan bacaan per zodiak ya, karena aku udah selesai ngebacain 2 tema kemarin ya. Udah aku cepetin 2 tema, ada bacaan untuk prediksi umum tahun 2021, ada juga khusus untuk moon zodiak ya, zodiak moon kamu ya. Cek linknya di description box ya teman-teman. Kalau kalau kamu belum mampir ke sana, silakan mampir ya. Aku nggak mengkhususkan hari ini untuk apa temanya, terus terang. Tapi kayaknya kepingin ngobrol aja sama kalian gitu ya. Kita udah mau pergantian tahun, dan aku juga ini adalah tahun pertama aku ya di channel ini. Aku berharap kita semua akan dapat berkat yang lebih banyak. Jadi semua kesulitan yang mungkin mampir di tahun ini, semua halangan, semua masalah gitu ya, semoga bisa segera teratasi. Dan di tahun depan, di tahun 2021 yang cuma tinggal hitungan hari aja ya, kita sudah dapat kesempatan ya insya Allah dapat kesempatan buat kita untuk dapat berkat, anugerah, atau keluar dari kesulitan atau tantangan apapun dalam hidup kita. Oke, ini sekeliling aku udah rame sekali ya. Kalau dengar suara-suara di sekeliling, mohon maaf. Semoga kalian cukup jelas dengan dengar suara aku ya. Oke, mungkin ya aku mau buka oracle aja kali ya, atau mau pick a card ya. Nanti komen ya teman-teman, gimana kalian persiapannya menjelang pergantian tahun, dan apa mungkin harapan kalian, apa doa kalian sih di tahun depan ya. Aku berharap kita semua akan semakin ya, kehidupannya semakin baik ya. Yang mungkin banyak mengalami tantangan, terutama tantangan dalam hubungan ya teman-teman. Kalau di tahun ini belum bisa kelar, semoga masalahnya di tahun depan bisa kelar ya. Kayaknya aku pick a card aja ya teman-teman ya. Kalian boleh pilih, aku kasih 3 pilihan ya. 1, 2, dan 3, berdasarkan nomor atau intuisi aja. Ini tidak berbatas pada gender, tidak berbatas zodiak ya. Aku nggak bikin per zodiak hari ini. Aku cuman pengen ngobrol aja sama kalian dan menarik pesan semesta aja ya, untuk kita bersiap-siap menjelang pergantian tahun, dan mungkin apa yang bisa kita pakai untuk tahun depan. Oh, ini ada 2, sebentar aku. Oke, ada 1, 2, 3. Aku buka 1 lagi dari Oracle of the Fairies. Buat kalian yang ke hubungannya di tahun 2020 mungkin lagi banyak tantangan ya. Semoga di tahun depan
hubungan kalian lebih berevolusi atau berubah menjadi lebih baik lagi ya. Kalau mungkin masih sama orang yang sama tetapi lebih berkualitas. Kalau buat kalian yang mungkin lagi jeda sekarang, semoga di tahun depan bisa ketemu dengan orang yang lebih baik ya. Buat kita semua, ya mari kita petik pelajarannya ya. Apa yang mesti kita buang untuk tahun depan supaya apa yang mesti kita buang tahun ini supaya tahun depan itu nggak bawa sampah gitu ya teman-teman ya. Apapun ini udah nonjol, apapun yang kesulitan apapun, kesialan apapun, sakit apapun di tahun ini, mari kita jadikan pelajaran ya teman-teman. Mari kita jadikan pelajaran, mari kita belajar supaya kita nggak mengulang lagi gitu. Jadi tahun depan ya udah kita dapat pelajarannya lain lagi ya. Jangan remedial ya. Jangan remedial. Jadi selesaikan apa yang perlu diselesaikan di tahun ini. Itu PR kita ya. Satu lagi dari Animal Tarot. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel aku ya selama sejak aku pertama kali bikin video di bulan Juni ya. Berarti udah berapa bulan? 7 bulan ya, sekitar 7 bulan. Udah aku berhasil mengembangkan channel aku juga berkat dukungan kalian. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang baru hari ini mampir. Selamat datang. Kalau kalian suka, silahkan subscribe ya. Siapa tahu bermanfaat. Kita belajar bersama di sini ya. Satu kartu dari Animal Tarot. Silakan kalian mulai pilih yang mana. Satu, dua, tiga. Aku nggak punya penanda, pakai intuisi aja ya. Atau pilih nomor favorit kalian ya. Kalian boleh pause dulu videonya kalau butuh perpanjangan waktu. Oke, ini buat yang pilih nomor 1. Confidence is your key to success. New Moon in Leo. Jadi percaya diri itu jadi kunci buat kamu untuk sukses. Keren ya kartunya. Kamu ngerasain ada sesuatu, ke-trigger sesuatu ya. New Moon in Leo. Look in a book. Apapun pertanyaan kamu saat ini, kamu akan menemukan jawabannya di buku. Kata-kata yang kamu temukan itu akan memberi kamu ide atau insight ya. Jawabannya ada di buku. Oke? Kalau kamu punya pertanyaan mungkin ya, mungkin berkenaan dengan ya apa yang mesti kamu lakukan atau apa yang mesti kamu fokuskan di tahun depan ya, cari jawabannya di buku katanya ya. Ini Five of Pentacles kalau dalam tarot ya. Berarti ini adalah energi manifestasi ya, manifestasi yang kaitannya sama keuangan nih ya, finansial. Mungkin teman-teman yang memilih nomor 1 ini ada kamu, pertanyaannya adalah bagaimana kamu meningkatkan finansial kamu mungkin ya, gimana cara kamu
finansialnya lebih baik ya, atau ya ini kamu lagi merintis karir mungkin di tahun ini dan kepingin tahu karir kamu bakal seperti apa di tahun depan ya. Aku bacain dulu ini ya. Nih ya. Fokus terhadap hal yang negatif atau mengkhawatirkan uang ya. Khawatir akan uang atau karir kamu itu bisa membuat blok pada perkembanganmu ya, menghalangi perkembanganmu. Jadi di sini kasih tahu kalau mungkin saat ini itu kenapa kamu banyak pertanyaan ya. Kalau kamu tuh mikirnya fokus kamu ke arah yang negatif ya, fokus pada pikiran yang negatif, atau kamu cemas terhadap keuangan kamu mungkin di tahun depan, atau karir kamu mau mesti gimana ya di tahun depan. Tuh kamu lagi banyak pertanyaan. Dengan itu dia katakan kalau kamu fokusnya ke hal yang negatif atau cemas dengan keuangan atau karir kamu, itu justru yang akan membuat progres kamu itu lambat, atau itu justru terhambat itu ya teman-teman. Because your trust and faith are at a low point right now. Nah ini dia, karena iman kamu ya, iman dan rasa percaya kamu itu ada di dalam titik terendah saat ini. Kalau kamu merasa khawatir tadi ya, itu iman dan kepercayaan kamu tuh ya tentu aja ini pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan penyelenggaraan ilahi ya, itu justru pada titik terendah. Nah ini bukan saatnya, ini bukan saat terbaik ya, ini bukan saat terbaik untuk memulai bisnis atau menjadi self-employed itu kayak wira swasta gitu ya, ya seperti ya kamu punya usaha sendiri itu ya. Ini bukan saatnya terbaik. Oke. Buat teman-teman yang milih kartu ini ya, memilih itu nomor 1 ya, ini bukan saatnya kalau kamu mau bikin, mungkin di tahun 2021 belum banget kamu untuk memulai bisnis kamu sendiri gitu ya, atau memulai proyek yang baru ya, karena di sini dukungan energinya tuh belum begitu besar gitu. Jadi mungkin kalian mesti tunggu dulu saat yang tepat ya. Dan gimana tahu kamu jawabannya, mungkin kamu bisa cari di buku, inspirasinya bisa kamu cari di buku ya. Intinya adalah kamu percaya diri ya, dan fokuskan ke hal-hal yang negatif. Hindarkan fokus ke hal-hal yang negatif. Memang semua orang untuk memulai proyek baru mesti ada seperti timing gitu ya. Kamu nggak perlu terburu-buru ya, kamu tidak perlu terburu-buru untuk mewujudkan apapun yang kamu saat ini inginkan. Misalnya dalam hal ini adalah tentang karir dan pekerjaan ya. Kalau mau ada yang mau buka bisnis baru, mungkin saatnya saat ini untuk bikin planning dulu yang matang, supaya kalian tidak membuang-buang modal seperti itu ya. Jadi belum dikatakan ini mungkin belum saatnya, bukan waktu yang tepat ya. Tapi ingat, energi itu bisa berganti-ganti. Ini bukan berarti ini sepanjang tahun kamu nggak bisa gitu ya. Mungkin saja nanti di pertengahan atau akhir tahun mungkin kamu udah bisa untuk memulai proyek baru. Intinya energinya itu masih jadi energi itu masih gampang berubah-ubah teman-teman ya. Tapi yang jelas kamu mesti hindarkan dulu, atasi dulu kecemasan kamu terhadap uang gitu. Karena sebenarnya kalau kita itu terlalu cemas terhadap uang, atau kita takut kekurangan gitu ya, kita takut kekurangan uang, takut kehilangan pekerjaan, energi takutnya kita itu justru yang bakalan bikin blocking.
energi takut, energi cemasnya kita itu akan membuat aura kita tuh distorsi dalam arti ya berkurang kekuatannya, padahal untuk kita sukses semuanya itu mengalir dan kita bisa mewujudkan apapun keinginan kita, itu adalah kita mesti punya aura yang besar, auranya yang kuat. Kenapa? Karena aura yang besar dan kuat itu adalah seperti magnet, ya, magnet yang menarik keberuntungan gitu. Jadi kenapa banyak orang yang gak beruntung, banyak orang yang justru dapatnya hal yang mereka gak inginkan gitu, itu karena ya mereka fokusnya salah gitu. Fokusnya harusnya mereka ke hal-hal yang positif, tapi sebaliknya mereka fokusnya pada kecemasan. Yang namanya cemas itu sebenarnya mencemaskan sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi sih? Iya kan? Coba dipikirkan. Yang namanya cemas itu kadang-kadang itu bikinan kita sendiri gitu, ya kan? Bikinan kita sendiri, kita kita olah sendiri, kita tambah-tambahin sendiri gitu. Jadi kecemasan itu sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar ada, gak nyata gitu, ya kan? Itu cuman pikiran kita yang kita olah, dan karena kita ngolahnya ke arah yang negatif. Jadi di sini dikatakan, disarankan buat teman-teman bahwa belajar untuk mengelola pikiran, belajar untuk menghindarkan diri dari pikiran yang negatif, fokusnya dialihkan ke hal-hal yang positif gitu ya. Dengan fokus ke hal positif, dengan merasa percaya diri, ya, kamu percaya diri, bahagia, udah pasrahkan aja kepada penyelenggaraan ilahi ya. Kalau kalian udah lama subscribe di channel aku, lihat video aku, pasti aku sering mengulang-ulang ya, percaya pada, menyerahkan pada penyelenggaraan ilahi gitu. Kenapa sih? Ya karena kita itu manusia itu sebenarnya cuma wayang aja gitu. Kita wayang yang dimainkan dalang. Dalangnya siapa? Ya kan? Dalangnya adalah ya sang sumber, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah, apapun kalian menyebutnya, Yang Widi, para Brahman, apapun yang istilah yang kalian gunakan ya. Jadi kita di dunia ini cuman boneka. Walaupun kita itu diberi free will, karena Tuhan itu Maha Kasih, ya kan? Tuhan Maha Kasih. Tuhan tidak serta-merta membuat kita itu menjadi bonekanya yang bisa dimainin sesukanya, enggak. Dia memberikan free will kepada kita. Kita punya kehendak bebas. Kita diperbolehkan memilih. Kita diperbolehkan untuk bergerak tanpa bimbingannya sekalipun, itu boleh, ya kan? Kamu dapat pesan semesta, nggak menjalankan itu pun nggak ada hukuman apapun kan, ya kan? Karena ya Tuhan Maha Kasih, Tuhan kasih kita free will. Tapi kadang-kadang free will kita itu dimainin sama ego kita. Begitu egonya masuk, akhirnya justru sebenarnya apa yang kita inginkan dan apa yang kita jalankan itu menjadi berlawanan arah dari kehendak ilahi. Jadi seolah-olah kita itu berenang tuh melawan arus gitu. Nah kalau ini yang terjadi, susah banget kan? Kamu bayangin, kamu berenang melawan arus, kamu harus bagaimana? Kamu harus pakai tenaga yang ekstra besar, ya kan? Kamu harus berenang mati-matian, pakai tenaga yang lebih banyak, lebih besar, stamina harus lebih banyak, lebih besar. Ibaratnya modal pasti lebih besar, tetapi mungkin hasilnya nggak seberapa gitu. Walaupun Tuhan memberi kita free will dan kita boleh, ya, karena memang free will itu sebenarnya adalah untuk pengaman juga buat kita ya. Kita butuh
free will, kita juga butuh ego sebenarnya. Tetapi karena egonya nggak seimbang, egonya terlalu menguasai, dan kita bergerak tidak sesuai dengan bimbingannya. Nah, itu yang masalahnya yang ada di situ ya. Kalau kita tidak bergerak sesuai dengan tuntunan ilahi dan alam semesta, kamu seperti berenang melawan arus tadi ya. Karena alam semesta ini bergerak dengan tatanan yang tertentu, teman-teman ya. Jadi ada higher purpose, ada tujuan yang lebih mulia. Kalau kita tidak menyelaraskan diri, artinya kita tidak terbuka terhadap kehendak ilahi, tidak terbuka terhadap tuntunan ilahi, dan kita maunya ya kita cuman mau ego kita aja yang jalan ya, maka kamu akan sakit loh. Akan banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan yang sebenarnya stres ya, stres termasuk stres tadi ya, stres kecemasan yang sebenarnya tidak perlu gitu, nggak perlu. Karena begitu kita memasrahkan pada kehendak ilahi, sebenarnya semua akan berjalan dengan baik. Karena nih, ketika kamu punya pertanyaan, pertanyaannya itu sebenarnya sudah disediakan jawabannya ya, sudah disediakan jawabannya. Kalau kamu bersedia menerima tuntunan, iya, saya bersedia menerima tuntunanmu, tunjukkan Tuhan jalan untuk saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya, maka kamu akan dituntun. Dan kamu gak perlu susah payah mengeluarkan banyak tenaga untuk menyelesaikan dengan cara manusia ya. Karena kalau mau menyelesaikannya, memasrahkannya dengan cara Tuhan, sebenarnya hidup kita santai kok. Kita bisa bukan berarti tanpa tantangan sama sekali, enggak, tapi semuanya itu bisa kita lalui dengan jauh lebih mudah, jauh berkurang stresnya ya, jauh tidak cemas ya teman-teman ya. Oke, itu aja kayaknya. Semoga buat yang memilih nomor 1 ini menjadi renungan kalian ya. Komen di bawah kalau ini sesuai dengan kondisi kalian, dan komen kalau ini bermanfaat ya. Kalau bermanfaat jangan lupa like, subscribe ya, hit loncengnya, share juga ke semua sosial media kalian ya. Sampai berjumpa lagi, kita ketemu di pilihan kedua. Pilih nomor 2. Adjustment are required, third quarter moon adjustment. Oke. Mungkin saat ini ada penyesuaian ya yang mesti dilakukan dalam hidupmu. Artinya kalau aku merasakan di sini mungkin ada pembenahan, walaupun pembenahannya tidak banyak-banyak, tidak besar-besar, mungkin sedikit-sedikit mesti dibenahi seperti itu ya. Hidden depth. Sesuatu yang tersembunyi akan muncul. Sesuatu yang tersembunyi akan muncul ke permukaan, akan muncul ke cahaya. Jadi apapun yang tersembunyi sebelumnya akan terlihat gitu ya. Mungkin ini adalah suatu rahasia atau kenangan yang ada tersembunyi sebelumnya di pikiran kamu ya. Ketika kita mengungkapkan apa yang tersembunyi, kita bisa menjadi bebas. Oke, teman-teman, aku merasakan kalau ini adalah potensi ya, potensi yang mungkin belum kamu tahu tentang dirimu yang saat ini tersembunyi ya. Aku lebih suka membahas ini tentang kamu ya, bukan tentang suatu peristiwa, tapi tentang diri kamu ya. Mungkin ada potensi di dalam dirimu yang selama ini belum tergali, belum terbuka ya.
dan itu akan kamu ketahui nanti segera. Ada The Hermit, ini energinya si Virgo ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang memilih pile ini berzodiak Virgo ya, walaupun ini tidak terbatas pada zodiak ya. The Hermit, Firefly. The Hermit ini tentang perjalanan ke dalam diri sih ya. Ambillah waktu untuk kontemplasi ya. Kontemplasi itu seperti doa atau meditasi. Mungkin belum sampai ke tahap meditasi, tetapi doanya lebih banyak perenungan ya. Kalau kita berdoa itu kan banyak ngomong ya teman-teman, tapi kalau doa kontemplasi itu berarti kalian lebih banyak hening dan mendengarkan tuntunan ilahi. Sekali lagi ya, tuntunan ilahi ya. Ambillah waktu untuk kontemplasi, untuk retreat ya, dan go within ya, go within, perjalanan ke dalam diri. Aku tadi bilang ya. Ya, be a beacon for others on their path to spiritual enlightenment. Jadilah cahaya untuk orang lain. Di sini kamu bisa menjadi cahaya atau penerangan bagi orang lain yang sedang dalam spiritual path atau pencerahan spiritual mereka ya. Mungkin ada beberapa yang mengalami, orang-orang di sekelilingmu atau kamu sendiri lagi mengalami kebangkitan spiritual. Mungkin aku deketin aja ya teman-teman. Jadi aku merasakan yang memilih nomor kedua adalah lebih pada, kalau yang nomor satu tadi lebih pada karir ya, keuangan, yang ini lebih pada spiritual ya. Lebih pada spiritual, lebih pada sisi spiritual kalian. Mungkin yang memilih nomor 2 ini, beberapa di antara kamu sudah merasakan gejala terbangkit spiritual, karena kita tahu di tahun 2020 sebenarnya adalah The Great Awakening ya, inisiasi global yang luar biasa sebenarnya. Banyak orang yang membenci tahun ini karena pandemi, karena kehilangan pekerjaan, karena banyak hal ya, kehilangan pekerjaan, tidak sakit, kehilangan orang-orang yang tercinta ya karena virus corona mungkin ya, karena COVID-19, dan banyak kesialan lain mungkin yang mesti diunduh di tahun ini ya, di tahun ini, dan banyak kehilangan ya. Tapi sebenarnya ini tahun 2020 adalah tahun bebersih ya teman-teman, Great Spiritual Awakening gitu. Jadi banyak sekali yang terbangkit spiritualnya. Itu kenapa yang kalian yang pilih nomor 2 itu ini di tahun depan. Kalau tahun ini baru mulai ya, mungkin di tahun depan akan semakin banyak kemampuan kamu yang ada di dalam diri yang tidak terduga itu keluar ya. Biasanya ini bakat-bakat mungkin intuisi yang lebih kuat ya, mungkin potensi seperti kamu bisa healing, beberapa di antara kamu tergerak untuk bekerja untuk kemanusiaan. Jadi bukan hanya untuk kerja, bukan untuk diri sendiri, tapi kerja untuk kemanusiaan. Mungkin beberapa di antara kamu ingin memperdalam meditasi ya, ingin lebih banyak belajar spiritual, ingin lebih banyak, bahkan ada yang belajar tarot juga mungkin ya. Jadi ini kenapa adjustment ya, ada beberapa penyesuaian yang terjadi di dalam hidupmu. Jadi ini alami aja teman-teman, kamu nggak usah sekali lagi bergerak seperti pile nomor 1, bergerak sesuai dengan kehendak ilahi atau tuntunan ilahi atau tuntunan semesta. Artinya
kamu kok miring sih kamu sebenarnya nggak perlu susah payah ya, tidak perlu susah payah. Kamu pasrahkan aja kepada Tuhan, terbuka. Tuhan, saya mau dituntun kemana ini, kemana arahnya, kok seperti ini ya, saya kok merasa beberapa perasaan seperti ini, kenapa hidup saya kok seperti ini, saya mau dituntun ke arah mana sih. Jadi terbuka terhadap tuntunan ilahi sekali lagi, karena mungkin nanti hidup kamu akan banyak penyesuaian, banyak perubahan ya, walaupun perubahannya mungkin beberapa di antara kamu cuman kecil-kecil aja, kecil dan sedikit gitu. Bukan perubahan yang langsung menghantam gitu ya, tapi ini akan terungkap seperti sesuatu yang terungkap di permukaan sedikit-sedikit gitu ya, bakat-bakat dan potensi kamu mungkin ya. Jadi it's okay kalau kamu yang aku ngerasain yang buat pilih yang nomor 2 kayak udah inline gitu ya, udah selaras, tinggal kalian meneruskan aja. Belajar spiritual, aku kalau ngomong spiritual artinya adalah hubungan manusia dengan Tuhan ya teman-teman, beda dengan supranatural. Kalau supranatural itu mungkin lebih mengembangkan bakat-bakat ya mencari kesaktian atau bakat-bakat seperti paranormal, nah itu lain lagi ya. Tapi kalau spiritual adalah hubungan manusia dengan Tuhan, intinya adalah di sini hubungan kamu dengan yang Sang Maha Pencipta itu kualitasnya semakin meningkat, diperbarui ya, seperti The Hermit ini diperbarui, kualitasnya lebih terhubung dengan yang Maha Kuasa gitu. Kalau kamu bersedia dibentuk oleh alam semesta, bersedia untuk menerima berkat ini ya. Jadi buat yang memilih nomor 2, jangan ditolak ya. Kalau memang ada berkat yang kamu dapat, jangan ditolak, karena ya memang itu sudah destiny kamu ya. Jangan ditolak, tapi mintalah kebijaksanaan gitu. Kalau misalnya beberapa di antara kamu dapat anugerah clairvoyancy ya, anugerah kayak bisa melihat ya seperti paranormal lah ya, melihat seperti itu, atau dengan perasaan yang lebih tajam, dengan beberapa di antara kamu juga bakat meramal ya dengan kartu tarot misalnya ya, jangan ditolak teman-teman ya, jangan ditolak, karena ya ini potensi yang harus kamu kembangkan. Tapi sebaliknya, alih-alih menolak, mintalah bimbingan. Tuhan, mohon dibimbing saya, kalau memang Tuhan tolong bimbing saya, kalau memang ini bakat atau anugerah yang harus saya terima, saya harus bagaimana supaya saya menggunakan bakat ini dengan bijaksana untuk membantu orang lain ya. Karena di sini aku melihat kalian sudah tujuannya sudah bukan hanya untuk diri kalian sendiri gitu. Tidak di pile 1 yang masih mungkin kalian masih fokusnya kepada karir dan pekerjaan. Kalau di sini aku melihat kalian sudah mulai fokus ke hal yang lebih tinggi ya. It's okay ya, semua orang itu punya masanya sendiri-sendiri ya. Jadi oke, apalagi yang mau aku omongin? Kayaknya udah ya teman-teman yang pilih pile 2. Semoga menjadi renungan kamu, semoga bermanfaat ya. Komen di bawah ya, kalau memang situasi kamu seperti ini, kamu boleh cerita gimana pengalaman kamu ya. Mungkin aku bisa bantu, atau teman-teman yang lain mungkin bisa bantu sharing pengalaman ya kita ya. Jangan lupa di like videonya, share ke semua sosial media kamu ya kalau bermanfaat. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe dan hit loncengnya ya, supaya kalian bisa terus menikmati, ngikutin video-video aku ya. Aku mau bikin tema-tema baru di tahun depan, dan buat kalian yang baru silakan mampir ke channel aku atau mampir ke playlist ya. Lihat video-video aku di playlist. Aku sudah buatkan playlist sesuai dengan tema ataupun sesuai dengan zodiak ya, kalau kalian membutuhkan per zodiak. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di file berikutnya. Buat kalian yang memilih
nomor 3. Wow, emotions are running high, supermoon. Oke. Apakah kalian emosinya lagi bergejolak nih yang milih file nomor 3 ya? Emosinya lagi bergejolak mungkin ya. Lagi banyak yang dipikirkan atau banyak yang dirasakan campur aduk. Protect your dream. Bagus banget ya. Oke, kamu adalah guardian. Kamu adalah penjaga dari mimpi kamu sendiri yang sangat berharga. Dan mereka aman dalam perlindunganmu. Keep them close to your heart ya. Jaga mereka tetap dekat di hatimu sampai mereka siap untuk dilepaskan. Kalau aku merasakan ini impian ya, maksudnya adalah semua orang punya impian ya, dan kamu jangan membiarkan orang lain itu menggagalkan atau membuat kamu tidak percaya diri sehingga kamu justru akhirnya melupakan mimpi kamu ya kan. Kalau kamu punya impian atau punya cita-cita, sebaiknya nggak usah diomong-omongin saja ke orang ya, karena kadang-kadang kalau kita ngomongin, kita nyeritain, justru yang ada kita malah kayak masa sih, nggak mungkin lah itu terjadi gitu. Atau walaupun enggak diomongin ya ke kamu yakin tuh itu yang terbaik buat kamu gitu. Emang kamu bisa, walaupun nggak diomongin di depan kamu, bisa aja mereka memikirkannya atau ngomonginnya di dalam batin gitu ya. Intinya walaupun mereka cuman mikir tentang kamu ya, mikir yang negatif sebenarnya, bahwa kamu nggak mungkin lah, impian kamu terlalu muluk-muluk, itu terlalu, kamu nggak realistis gitu. Mungkin itu nggak diucapkan tapi cuman di pikiran mereka aja, tapi itu aja udah sangat mempengaruhi energi ya. Itu ibaratnya itu jadi balon, kamu punya balon ya, tapi orang-orang itu dengan perkataan dan pikiran mereka bakalan ngempesin balon itu, bakalan bikin balon kamu kempes gitu. Jadi kalau kamu punya mimpi atau punya keinginan apapun, mungkin sebaiknya kamu tidak perlu ngomongin dulu ke orang-orang ya. Mungkin kamu bisa membukanya atau sharing impian kamu itu ke orang yang benar-benar tepat, yang kamu pikir dia itu orang yang bukan orang yang akan menjatuhkan atau membuat kamu tidak percaya diri, tapi justru bisa mensupport kamu atau bahkan membantu kamu gitu ya, secara mungkin membantu secara sumber daya atau apapun. Intinya hati-hati ketika kita itu punya impian atau punya cita-cita, jangan ngomonginnya ke sembarang orang gitu, apalagi orang-orang yang misalnya cuman ngeritik atau cuman komen asal-asalan, atau kamu tahu orang itu nggak bakalan mensupport kamu, nggak usah diomongin aja gitu ya teman-teman. Jadi ini kenapa protect ya, impian dan cita-cita kita itu sebelum menjadi nyata itu adalah energi ya, adalah energi. Nah, untuk energi ini bisa mewujud menjadi fisik, maka kita mesti memperkuat energinya ya kan, mesti dipupuk ya kan. Mesti dipupuknya dengan apa? Kamu bisa menggunakan law of attraction misalnya ya. Mungkin inilah karena kamu punya banyak keinginan mungkin saat ini ya, itu kenapa emosi kamu lagi bergejolak ya. Tree of Autumn ya, ini manifestasi. Grup ketiga juga tentang manifestasi ya, karena kamu punya impian dan kamu ingin mewujudkannya.
Aku baca dulu ya, miniatur Poodle Dog. Oke. Karir yang paling menguntungkan dan paling membuat kamu puas itu datangnya adalah dari hasrat atau passion kamu. Dengarkan hati kamu dan lakukan apa yang membuat kamu bahagia sih ya. Lakukan apa yang membuat kamu bahagia, nggak peduli walaupun orang lain bilang sebaliknya, kan itu hidup kamu ya kan. Kamu berhak untuk berhak untuk menjaga impian kamu sendiri ya. Jadi karir yang paling menguntungkan dan paling bikin kamu happy, bikin kamu puas itu adalah dengan mengikuti passion kamu, hasrat kamu. Passion kamu apa gitu ya, dan lakukan itu dengan penuh kebahagiaan. Your life purpose is best fulfilled by allowing your talents. Nah, tujuan hidupmu itu akan terpenuhi dengan cara yang terbaik dengan kamu itu membiarkan bakat kamu dan diri kamu yang sebenarnya itu bersinar. Ya, jadi benar, ini tentang diri kamu, tentang bagaimana kamu percaya diri, tidak membiarkan orang lain untuk campur tangan. Mereka boleh aja kasih saran ya, kasih saran itu boleh, tapi bukan mereka yang putuskan lo ya. Kalau kamu minta saran pada orang lain itu ya, mereka boleh kasih saran, tapi sekali lagi keputusan ada di kamu ya teman-teman. Jangan biarkan orang lain untuk membuat keputusan untuk hidup kamu ya. Jadi kalau sekarang kamu ini ya, perasaan kamu lagi campur aduk mungkin ya saat ini, mungkin karena ada mungkin orang tua ya, orang tua yang menginginkan kamu tuh kerja atau memilih bidang lain yang sebenarnya itu tidak kamu sukai. Padahal kalau kamu pengen benar-benar sukses dan bahagia ya, sukses karir kamu, bahagia, itu adalah dengan mengikuti hasratmu, passionmu itu di bidang apa. Gali passionmu, gali bakat-bakatmu, kembangkan itu, dan yakinlah, percaya diri. Jangan biarkan orang untuk ini ya, protect ya. Jangan biarkan orang itu untuk menggagalkan, merusak atau menghalangi ya, susah banget sih kata-katanya. Menghalangi kamu untuk meraih impianmu. Karena apa? Kalau kamu membiarkan itu, kamu hanya akan adanya penyesalan lo nantinya ya. Jadi jangan takut untuk mengikuti impianmu, jangan takut ya. Tapi tadi, kalau kamu punya impian apapun, jangan sembarang diceritain ke orang-orang. Jangan takut untuk mengikuti apa passionmu, apa bakatmu, hasratmu kemana. Jangan takut untuk mempertahankan itu. Karena kalau kamu melepaskannya dan membiarkan orang lain yang ngatur hidup kamu, membiarkan orang lain yang membuat keputusan untuk kamu, itu namanya violence, itu namanya hak kamu dilanggar gitu ya kan. Kalau kamu biarkan itu, nanti yang ada di belakang itu penyesalan. Tapi sekali lagi, bergeraklah dalam tuntunan ilahi ya, supaya kamu bisa membuat keputusan yang benar gitu. Jadi bukan emosi, jangan emosi ya. Jangan membuat keputusan saat emosi ya teman-teman. Emosi kamu mesti terkendali dulu, baru kamu bisa membuat keputusan. Kalau orang-orang lain di sekeliling kamu misalnya kasih masukan, oke, kamu bisa pikirkan itu. Tetapi sekali lagi, keputusan tetap berada di dalam kamu ya, kamu sendiri yang membuatnya. Orang lain boleh aja kasih nasihat gitu ya, mungkin nasihat-nasihat mereka itu juga bermanfaat dan kamu butuhkan, tetapi sekali lagi kamulah yang harus membuat keputusan. Dan supaya kamu keputusannya tepat,
Jangan ambil keputusan di saat kamu lagi emosi. So ikuti passionmu ya, jangan takut bermimpi ya, jangan takut bermimpi, karena semesta itu sebenarnya infinite possibilities. Jadi kemungkinannya benar-benar nggak terbatas gitu. Yang membatasi itu adalah pikiran kita, yang membatasi adalah manusia. Ya, berani bermimpi, tetapi tetap jaga keseimbangan ya, jangan terlalu percaya diri juga gitu. Artinya kamu mesti mempertimbangkan banyak hal. Kalau banyak ada orang di sekeliling kamu kasih masukan, ya disaring aja ya, disaring mana yang bagus, mana yang bisa kamu pakai dan mana yang enggak gitu. Tapi tetap keputusannya ada di kamu. Jangan biarkan orang lain untuk mengambil keputusan untuk hidupmu ya kan, ini hidupmu ya. Bahkan orang tua kita sebenarnya orang tua kita pun nggak berhak untuk mengambilkan keputusan untuk hidup kita ya, kecuali kalau kita masih terlalu kecil untuk bikin keputusan sendiri ya. Tapi kalau kamu sudah dewasa ya itu hidupmu ya. Bahkan anak-anak yang lain di zaman sekarang ya, aku ngerasain sendiri seperti anakku, walaupun masih SD ya, dia sudah bisa ngambil keputusan sendiri itu. Kadang-kadang aku pun nggak bisa mencampurinya, karena benih-benih yang lahir di zaman sekarang jauh lebih advance, jiwanya jauh lebih matang. Mungkin jiwa yang ada di dalam mereka itu lebih matang dari orang tuanya ya, seperti itu. Jadi walaupun orang tua bukan berarti boleh memaksakan kehendaknya ke anak-anak ya teman-teman. Ini untuk kita belajar dan ya, brave to dream, dare to dream, jangan takut untuk bermimpi ya. Oke, itu aja untuk hari ini kayaknya. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Kalau ini bermanfaat, please like, subscribe, share ke semua sosial media kamu ya. Ya, ini ngobrol-ngobrol santai aja sih, cuman karena aku nggak ngerti tadi mau buat video apa, tapi ternyata diarahkan ke pesan semesta yang pick a card ya. Aku sudah lama sekali tidak membuat pick a card ya, sangat lama, karena biasanya kalau aku bikin pick a card tuh nggak begitu laku gitu. Tapi it's okay kalau kali ini pun yang nonton cuman sedikit, at least yang sedikit itu bermanfaat buat kalian. Yang sedikit itu bermanfaat, itu tetap baik buat aku ya. Walaupun viewersnya nggak banyak, tapi kalau dari viewers yang sedikit itu bagi mereka bisa bermanfaat, itu aku udah ngerasa itu mencapai tujuan gitu ya. Jadi ya semoga, aku berharap kita semua bisa melewati masa-masa yang penuh tantangan ini, dan di tahun depan kita lebih berkembang, lebih maju, lebih meningkat semuanya, termasuk dari finansialnya. Dan buat kamu yang belum bisa mewujudkan apapun keinginan kamu di tahun ini, semoga di tahun depan bisa terwujud ya teman-teman. Itu doa aku buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.